Pemirsa, momen cuti bersama 28 hingga 30 Oktober ini seolah menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk rehat sejenak dari kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Ya, meski masih di masa pandemi COVID-19, banyak orang memilih berpergian bersama keluarga dan kerabat ke luar kota ataupun sekedar staycation di hotel dalam kota. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sudah amankah berlibur di tengah pandemi COVID-19 ini, pemirsa? Yang kita ketahui angkanya terus meningkat, angkanya masih tinggi. Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan dua orang narasumber, ada Wali Kota Bogor Bima Arya dan juga dokter spesialis paru Dr. Erlina Burhan. Selamat petang. Selamat petang, Tisa. Selamat petang. Baik, pertama saya ingin ke Kang Bima terlebih dahulu. Bogor ini kan kita tahu bahwa selalu menjadi destinasi wisata, khususnya dari Jakarta. Tadi kita juga melihat ada rapid test yang dilakukan di sana. Nah, selain rapid test tadi, apalagi mungkin persiapan yang dilakukan Bogor supaya tidak menjadi katakanlah sebuah klaster baru untuk COVID-19 di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama kita koordinasi dan cek terus data arus masuk ke Bogor. Data menunjukkan bahwa arus masuk yang lewat Jagorawi, baik pintu Baranang Siang maupun pintu Sentul Selatan ini meningkat ya, hampir 2 kali lipat. Tempat-tempat wisata seperti Jungle juga 2 kali lipat, rumah makan restoran penuh semua. Nah, karena itu satu, kita maksimalkan pasukan kita baik dari Pemkot maupun dengan TNI Polri. Kemudian ada tim elang yang terus berkeliling memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi. Saya baru jalan dengan tim elang, cek di rumah makan. Jadi kalau ada pelanggaran mulai dari nggak pakai masker, nggak jaga jarak, berkerumun, ini diberikan sanksi, bahkan ujungnya bisa ditutup restorannya. Jadi kita maksimalkan pengawasan melalui tim lapangan, tim elang dalam hal ini dan unsur Forkopimda. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, kita lakukan tes rapid secara random. Hari ini dilakukan rapid di Terminal Baranang Siang dan beberapa titik, alhamdulillah dari rapid yang dilakukan hari ini tidak ada satupun yang menunjukkan hasil reaktif. Sejauh ini Kang Bima, pantauan di lapangan yang paling dipenuhi oleh wisatawan apakah tempat-tempat kuliner, rumah makan, hotel, atau lebih ke destinasi wisata yang menjadi magnet mereka? Nyaris semuanya di daerah Bogor Timur, Bogor Tengah, dan pusat wisata di Jungle di Bogor Selatan. Ya, kalau di daerah-daerah lain lumayan landai, tapi di pusat kota Bogor kita lihat ya. Bahkan di belakang saya ini pemandangan yang sangat khas kalau long weekend, lalu lintas yang sangat padat di pusat kota. Kemarin belum terjadi, tapi hari ini kita lihat angkanya mulai naik ya. Jadi ukuran di Bogor adalah ketika jembatan Otista ini penuh ya, ini berarti arusnya luar biasa ya, melebihi biasanya. Nah, kalau tren dari angka COVID-19 sendiri untuk penambahan kasus di Bogor seperti apa saat ini per hari ini? Per hari ini Kota Bogor masih ada di zona oranye, turun dari zona merah. Skor zonasi kita di atas 2. Jadi masih menunjukkan tren yang membaik, angka positif juga relatif berkurang secara keseluruhan. Namun yang kita harus waspadai adalah libur panjang ini. Nah, kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penularan yang terjadi karena libur panjang ini. Baik, kita ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, sebagian masyarakat sudah merasa jenuh dan memanfaatkan momen libur panjang kali ini untuk keluar rumah. Mereka bahkan nekat sekali berkumpul dalam keramaian. Seperti apa Dr. Erlina melihat beberapa hari ke depan ini? Ya, kalau dari saya sebetulnya berlibur itu tidak masalah ya, tapi tentu saja menjalankan protokol kesehatan. Misalnya jangan sampai berlibur dan kemudian terjebak di keramaian. Jadi kalau saya anjurkan kalau berlibur tentu saja pertama jangan memakai kendaraan umum. Jadi pakailah kendaraan pribadi yang isinya hanya Anda dan keluarga yang kita tahu pasti tidak ada yang sakit begitu ya. Jadi mohon ditunda berlibur kalau ada yang batuk pilek atau demam. Dan pilihlah tempat-tempat yang tidak orang bercampur baur dan banyak ya. Jadi misalnya mungkin ya tadi Pak Arya Bima ke arah Bogor, ke Puncak misalnya, tetapi jangan ke keramaian mungkin di villa sendiri atau mungkin ke pegunungan, jalan-jalan dan tidak berinteraksi dengan orang banyak. Oke dokter, itu kan bagi mereka yang memang punya villa sendiri, katakanlah di Bogor. Tapi kan banyak juga orang-orang yang bosan, jenuh di rumah, mereka memilih staycation misalnya di hotel begitu kan. Nah, ini menurut dokter aman atau enggak sih kalau kita staycation di hotel? Ya kalau di hotel asalkan tidak kemudian
ikut acara mungkin hotel menyelenggarakan acara hiburan bersama-sama itu sebaiknya jangan. Tapi kalau hanya ingin ada momen keluarga tapi tidak di rumah lalu kemudian membeli hotel di dalam kota ya boleh-boleh saja asalkan hanya keluarga itu saja. Dan kalaupun kemudian makan ke restoran jangan pilih yang prasmanan yang orang antri begitu ya. Jadi mungkin duduk di meja dengan jarak yang berjauhan dan makanannya diantarkan begitu. Baik, Dokter Erlina, ini kembali perlu diingatkan masyarakat. Meskipun sekarang aturannya lebih longgar karena anak-anak, lansia semua bisa keluar rumah. Menurut Anda yang paling rentan itu sejauh ini apa? Apakah masih sama dengan yang pertama dulu atau sudah ada perubahan secara mungkin dari pandangan dokter spesialis paru? Ya, kelompok yang rentan itu masih sama, jadi tidak ada yang berubah. Oleh sebab itu, ya intinya kan yang pertama kita katakan adalah yang rentan orang yang daya tahan atau imunitasnya rendah. Siapa itu? Orang tua, anak di bawah 5 tahun, orang yang memang punya penyakit autoimun, atau orang-orang yang punya penyakit penyerta yang menahun seperti hipertensi, sakit jantung, sakit paru, diabetes mellitus. Nah, kalau Anda masuk kelompok itu, saya menyarankan jangan pergi ke keramaian. Jadi bukan nggak boleh berlibur, tapi jangan pergi ke keramaian yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan banyak orang karena kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita yang kita berinteraksi itu apakah mereka sesungguhnya orang yang kalau diperiksa positif tapi tidak ada gejala. Karena orang yang tanpa gejala pun kalaupun dia positif mereka berpotensi menularkan. Oke, nah sekarang kita ingin ke Wali Kota Bogor dulu nih. Kang Bima, kalau di Bogor kan dulu kita tahu ada aturan di bawah usia di atas usia 60 tahun tidak boleh pergi ke tempat umum. Misalnya dulu aturannya di mal tidak boleh pergi ke tempat umum di mal atau di bawah usia balita atau usia anak juga nggak boleh. Nah, sementara ini seperti apa? Apakah masih sama aturannya dari pendatang yang liburan ke Bogor ini masih sama aturannya seperti itu, nggak boleh di atas 60 tahun dan nggak boleh di bawah usia anak-anak? Sejauh ini aturannya masih sama, tapi data menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 di mal ini sangat kecil. Jadi hampir tidak ada laporan dan mal-mal di Kota Bogor ini relatif sepi. Kalau Jadi tempat hiburan ini, di sana bagaimana? Apakah aturannya juga sama seperti itu sampai saat ini di masa pandemi di zaman libur panjang ini? tempat hiburan itu batas kapasitasnya adalah 50%. Tetapi anak-anak dan lansia ini tidak dilarang, ya namanya juga kan tempat hiburan gitu. Jadi yang kami lakukan adalah memastikan protokol kesehatan dipatuhi, masker dan tidak berkerumun, kemudian dibatasi kapasitasnya tidak maksimal dan dilakukan rapid di titik-titik itu. Oke, Kang Bima, kita ingin tahu juga Kang, sebenarnya pola tracing yang diterapkan oleh pemerintah kota ini bagaimana? Mengingat tim sudah ada di lapangan, tapi kan dengan jumlah tim dan juga perbandingan masyarakat yang terus meningkat per harinya hingga mungkin hari Minggu esok. Bagaimana, Kang Bima? Kita di Bogor kan ada tim detektif COVID, deteksi aktif COVID. Ada unit lacak dan ada unit pantau. Unit lacak ini adalah tim kami, mulai dari tingkat kecamatan sampai kelurahan. Anggotanya total ada 1.700. Begitu ada kasus positif, ditargetkan dalam waktu 2 kali 24 jam, minimal ada 20 kontak erat yang didata. Nah dari situ kemudian dilakukan swab, dan apabila diperlukan kemudian bergeser ke tim pantau untuk diisolasi. Ini mekanismenya di deteksi aktif COVID kita. Jadi ada target itu, dan sekarang belum sampai 120, tapi kira-kira 1:8 rasionya sekarang. Jadi rasio lacak kita, surveillance kita adalah 1:8. Jadi 1 kasus positif, 8 kontak erat didata. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, Bogor sudah menerapkan peraturan seperti itu, atau katakanlah kebijakan seperti itu. 1 kasus, 1 kontak, 1 data. Ini ada 8 yang nanti akan didetek begitu. Nah, kemudian juga ada tadi kita mendengar rapid test, Bro ya. Nah, apakah rapid test ini sendiri yang dilakukan di daerah Bogor ini akan efektif, Dr. Erlina? Ya, rapid test itu kan bukan mendeteksi atau mendiagnosis karena dia tidak mendeteksi virus, ya. Apalagi kalau rapid test antibody. Rapid test antibody itu hanya untuk mendetek
terdapat antibodi. Dan orang-orang yang sudah terpapar virus dan bergejala itu akan terdetek antibodinya. Bahkan orang yang sembuh pun selama 3 bulan pertama pasca kesembuhan biasanya masih kita bisa mendetek antibodinya seperti IgG. Dan tetapi kalau di Bogor memakai rapid test antigen mungkin lebih baik lagi daripada rapid test antibodi. Oke. Lalu Dokter Erlina, kami juga ingin tahu saran dari Anda untuk masyarakat, bukan hanya yang fokus di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia yang saat ini berlibur dengan keluarganya dengan usia yang tadi dokter sudah sebutkan rentan tertular COVID-19. Iya, jadi kita kembali kepada prinsip penularan ya. Prinsip penularan itu adalah kalau ada orang berinteraksi, terutama berinteraksi di keramaian. Jadi kalaupun berlibur, maka hindarilah berlibur ke tempat yang ramai. Karena kan katanya bosan di rumah. Nah, pergilah ke tempat-tempat yang sepi, yang pemandangannya berbeda misalnya, yang tidak satu lokasi yang orang beramai-ramai ke situ. Pilihlah lokasi-lokasi yang orang tidak ramai. Karena itu tadi bahwa virus ini menular lewat interaksi antar manusia. Tetapi kalau keluarga saja kan itu bukan artinya akan tertular, kan aman karena kita tahu keluarga kita sakit atau tidak. Jadi intinya adalah hindari keramaian. Kalaupun terpaksa, ya katakanlah libur ini terpaksa karena jenuh di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan. Ya, tapi saya tidak merasa yakin di tengah keramaian, ya, misalnya menonton konser atau pergi ke suatu tempat, katakanlah satu tempat wisata yang ramai sekali, orang akan berjaga jarak kecuali betul-betul vendor atau yang pemilik usaha betul-betul membuat aturan yang ketat begitu ya. Jadi silakan berlibur tapi hindari keramaian, hindari interaksi dengan orang-orang banyak. Oke. Ya, itu saja dari saya dan tetap menjalankan protokol kesehatan kalau memang berinteraksi dengan orang. Oke, baik. Terakhir kita ingin ke Wali Kota Bogor, Kang Bima. Apa yang ingin Anda sampaikan ataupun himbauan dari Anda baik itu untuk warga Bogor sendiri ataupun untuk wisatawan yang datang ke Bogor? Terakhir. Saya tadi pagi menyusuri Sungai Ciliwung, membersihkan sampah, sekaligus memberikan pesan kepada warga Bogor yang tercinta. Libur panjang ini bagi yang di rumah aja, mendingan liburan produktif yang bermanfaat. Jangan mengambil risiko ke kerumunan sebetulnya. Jadi di rumah lebih sehat, bersihkan lingkungan lebih baik, bersihkan sampah lebih top lagi. Karena ini masa situasi cuaca yang tidak menentu. Kita dengar himbauan dari BMKG. Jadi bagi warga Bogor sebaiknya menahan diri karena kota kita ini sangat diminati oleh saudara-saudara kita dari Jakarta dan sekitarnya. Kita menjadi tuan rumah yang baik, kita pastikan semuanya taat dengan protokol kesehatan. Dan bagi warga Jakarta, Bogor selalu terbuka untuk semua, tetapi siap-siap. Kalau nongkrong di rumah makan restoran, kemudian ada razia dari Temelang yang pastikan Anda semua mematuhi protokol kesehatan. Liburan Anda supaya lebih aman dan nyaman untuk semua. Baik, terima kasih Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya, dan juga dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan atas penjelasannya. Baik.